Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang sehat selalu. Baiklah anak-anak, kita bertemu lagi pada pagi hari ini untuk belajar secara daring. Anak-anak, pada perjumpaan kali ini kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Dalam pembelajaran 3 ini, apa saja yang akan kita pelajari? Mari kita cek bersama. Dalam pembelajaran 3 ini, kita akan belajar MUPEL IPA dan Bahasa Indonesia. MUPEL IPA, kita akan belajar membuat peta pikiran cara perkembangbiakan hewan. Kemudian, menentukan perkembangbiakan hewan di sekitar rumah. Selanjutnya, MUPEL Bahasa Indonesia, kita akan belajar menentukan gagasan pokok dari teks laporan hasil pengamatan. Dilanjutkan dengan mengembangkan gagasan pokok menjadi tulisan. Baiklah anak-anak, langsung saja kita menuju ke MUPEL yang pertama. Yang pertama adalah membuat peta pikiran cara perkembangbiakan hewan. Kita sudah mengetahui cara perkembangbiakan hewan, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Agar semakin mudah mengingat cara perkembangbiakan hewan, kita dapat membuat peta pikiran. Mari kita perhatikan contoh peta pikiran cara perkembangbiakan hewan berikut ini. Yang pertama, kalian membuat pokok pikiran yaitu perkembangbiakan hewan. Kemudian, membuat peta pikiran perkembangbiakan hewan memiliki 3 cara. Yang pertama adalah ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Nah, setelah menentukan hal tersebut, kemudian kalian mengembangkan. Bagaimana cara mengembangkan? Mari kita lihat cara mengembangkan cara perkembangbiakan hewan pada tampilan berikut ini. Nah, begini anak-anak. Jadi, tadi ovipar kita kembangkan berdasarkan pembelajaran kita pada perjumpaan kita yang kemarin. Ovipar. Ciri-cirinya adalah yang pertama, berkembang biak dengan bertelur. Yang kedua, embrio berkembang di dalam telur atau di luar tubuh induknya. Yang ketiga, embrio memperoleh makanan dari dalam telur. Yang keempat, anak keluar dari telur ketika menetas. Yang kelima, telur dierami induk atau ditimbun di dalam pasir. Yang keenam, induk tidak memiliki rahim dan kelenjar susu. Contoh hewan yang berkembang biak dengan ovipar adalah ayam, burung, ikan, katak, dan penyu. Perkembangbiakan hewan selanjutnya adalah dengan cara vivipar. Apakah itu vivipar? Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkembang biak dengan melahirkan. Yang kedua, embrio berkembang dalam rahim induknya. Yang ketiga, embrio memperoleh makanan dari dalam tubuh induknya. Yang keempat, anak keluar dari induk dalam keadaan sempurna. Yang kelima, induk mempunyai rahim dan kelenjar susu. Contoh hewan yang berkembang biak dengan vivipar adalah kucing, sapi, kuda, gajah, dan paus. Berikutnya, perkembangbiakan dengan cara ovovivipar. Apakah itu ovovivipar? Perhatikan ciri-ciri berikut ini. Yang pertama adalah berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Yang kedua, telur berkembang di dalam tubuh induknya. Yang ketiga, embrio memperoleh makanan dari dalam telur. Yang keempat, telur menetas dalam tubuh induknya. Yang kelima, anak keluar dari tubuh induknya. Yang keenam, induk tidak memiliki kelenjar susu. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar adalah ikan pari, kuda laut, bunglon, dan ular pucuk. Nah, demikian anak-anak, bagaimana cara membuat peta pikiran cara perkembangbiakan hewan. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan
belajar tentang menentukan perkembangbiakan hewan di sekitar rumah. Sekarang kita dapat menentukan perkembangbiakan hewan di lingkungan sekitar. Hewan-hewan di sekitar kita mempunyai cara perkembangbiakan yang berbeda-beda. Nah, sebelumnya kalian kelompokkan hewan berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Yang pertama, coba kira-kira ini hewan apa anak-anak? Ya apa? Lumba-lumba, ya betul. Berikutnya, ini adalah katak, ya. Berikutnya, ini adalah sapi. Sapi dengan anaknya. Selanjutnya, ini adalah hewan kuda laut. Berikutnya, ini adalah kelelawar. Berikutnya adalah bebek, penyu, apalagi? Ayo, siapa yang tahu? Ini apa kira-kira? Iya, ini adalah ikan pari. Terus selanjutnya, wah ini binatang yang buas, hidup di laut. Siapa ini? Ini adalah ikan hiu. Nah, dari gambar-gambar berikut, nanti kalian bersama Pak Guru mencoba untuk mengelompokkan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Nah, di sini Pak Guru sudah punya tabel, ada ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan ovipar berdasarkan gambar yang tadi, yang pertama adalah kira-kira apa? Ovipar. Coba kita lihat dengan ovipar, kira-kira adalah iya, betul. Bebek. Ya. Iya, bebek ya. Kemudian yang bertelur selain bebek apalagi? Iya, penyu. Penyu juga bertelur. Kemudian ya, katak. Ya. Jadi bebek, penyu dan katak termasuk hewan ovipar. Kemudian hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar. Yang pertama adalah ya, ikan pari. Berikutnya ya, ikan hiu. Berikutnya ya, kuda laut. Nah, jadi ikan pari, ikan hiu, dan kuda laut itu berkembang biak dengan ovovivipar. Nah, selanjutnya adalah hewan yang berkembang biak dengan vivipar. Yang pertama adalah lumba-lumba. Berikutnya, sapi. Berikutnya, kelelawar. Iya, kalian semua pintar semuanya ya. Nah, ini adalah pengelompokan perkembangbiakan hewan. Ya, ada yang ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Selanjutnya, kalian nanti dapat menuliskan cara perkembangbiakan hewan dalam tabel. Seperti tabel berikut ini. Kalian perhatikan ya anak-anak tabelnya. Nah, menentukan perkembangbiakan hewan di sekitar rumah. Di sini tabelnya ada nomor, nama hewan, cara berkembang biak. Yang pertama nomor 1 adalah anjing. Anjing ini berkembang biak dengan apa anak-anak? Iya, betul, dengan melahirkan. Berarti masuk dalam vivipar. Iya, betul sekali. Kemudian yang nomor 2, bebek. Bebek berkembang biak dengan apa anak-anak? Dengan, iya betul, dengan bertelur. Ya, bertelur. Bertelur berarti ovipar. Berikutnya bunglon. Bunglon berkembang biak dengan, iya, ovovivipar. Selanjutnya cicak. Cicak berkembang biak dengan ovipar. Nomor 5, kadal. Kadal berkembang biak dengan ovovivipar. Selanjutnya adalah kambing. Ya, kambing berkembang biak dengan vivipar. Kelinci. Kelinci berkembang biak dengan vivipar. Berikutnya kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini biasanya bertelur ya. Kupu-kupu itu bertelur. Maka dengan ovipar. Selanjutnya adalah sapi. Nah, tadi ada ya, sapi itu termasuk vivipar.
Selanjutnya ular pucuk. Nah, pada pembelajaran yang lalu kalian sudah tahu ya, ular pucuk itu berkembang biak dengan ovovivipar. Nah, begitulah anak-anak bagaimana cara menentukan perkembangbiakan hewan di sekitar rumah. Selanjutnya, kita akan belajar mupel bahasa Indonesia. Menentukan gagasan pokok dari teks laporan hasil pengamatan. Kita dapat membuat laporan hasil pengamatan tentang hewan. Kita juga dapat menyimak laporan hasil pengamatan yang dibacakan. Kita simak laporan hasil pengamatan tentang ayam. Coba kalian simak baik-baik ya anak-anak. Ayam. Ayam merupakan salah satu hewan unggas. Ayam dipelihara karena bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Daging dan telur ayam dimanfaatkan sebagai bahan makanan karena mengandung protein dan vitamin yang diperlukan tubuh manusia. Sedangkan bulu ayam bisa dimanfaatkan sebagai bahan kemoceng. Ayam dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ayam jantan dan ayam betina. Perbedaan ayam jantan dan ayam betina bisa dilihat dari ciri fisiknya loh. Umumnya, ayam jantan memiliki tubuh yang lebih besar daripada ayam betina. Ayam jantan memiliki jalur panjang, jenggir yang besar, serta bulu ekor yang panjang dan menjuntai. Sementara itu, ayam betina tidak memiliki jalur teman. Selain itu, jenggir ayam betina lebih kecil dan bulu ekornya pun pendek. Nah, anak-anak, kalian sudah mendengarkan teks laporan hasil pengamatan yang dibacakan. Sekarang, kita dapat menentukan gagasan pokok dari teks tersebut. Setelah menemukan gagasan pokok, kita dapat menuliskannya dalam bentuk peta pikiran seperti berikut ini. Nah, gagasan pokok teks laporan hasil pengamatan tentang ayam. Pada paragraf 1, isinya adalah manfaat ayam bagi kehidupan manusia. Sedangkan paragraf 2 berisi tentang perbedaan ciri fisik ayam jantan dan ayam betina. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana mengembangkan gagasan pokok menjadi tulisan. Kita sudah menemukan gagasan pokok dari teks laporan hasil pengamatan yang dibacakan. Gagasan pokok tersebut bisa kita kembangkan menjadi sebuah tulisan. Saat menulis, kita gunakan kalimat sendiri. Kita perhatikan juga penggunaan ejaan dan kosakata baku. Kita bisa mengembangkan gagasan pokok seperti contoh berikut ini. Nah, silakan kalian perhatikan. Pak Guru akan bacakan. Ayam dipelihara karena bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bagian tubuh ayam yang biasanya dimanfaatkan adalah daging, telur, dan bulunya. Ayam jantan maupun ayam betina sama-sama dapat dimanfaatkan. Tubuh ayam jantan biasanya lebih besar daripada tubuh ayam betina. Bulu ekornya pun panjang dan memiliki jengger yang lebih besar serta jalu. Sementara itu, ayam betina ekornya pendek, memiliki jengger lebih kecil, dan tidak memiliki jalu. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari. Nah, nanti Pak Guru akan memberikan tugas melalui lembar manajemen sistem yang sudah kita garap bersama. Baiklah anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.